Ada dua jenis orang yang sebenarnya tidak sakit tapi berpura-pura sakit. Tipe pertama tipe maling jering atau tulisannya maling gering. Itu tipe yang berpura-pura sakit untuk mendapatkan keuntungan eksternal. Keuntungan eksternal itu ya apakah itu surat dokter supaya dia tidak masuk kerja, apakah mendapatkan kompensasi untuk tidak ikut kewajiban tertentu, misalnya wajib militer, atau misalnya ronda di RT, atau mungkin kewajiban yang lain. Bahkan saya pernah mendapatkan pasien yang berpura-pura sakit untuk mendapatkan surat dokter, tetapi karena saya berhasil mengetahui gejala-gejalanya tidak ada yang khas, akhirnya ketahuan bahwa pasien tersebut pada tanggal itu, hari itu mendapatkan panggilan dari pengadilan. Itu tipe pertama, maling jering. Kemudian tipe kedua itu tipe factitious disorder, yaitu berpura-pura sakit bukan untuk mendapatkan keuntungan di hal-hal yang formal tadi, tetapi mendapatkan keuntungan psikologis, yaitu perhatian dari orang lain. Orang lain itu ya bisa dokter, bisa teman-temannya, bisa keluarganya. Jadi dia akan merasa sering sakit, kemudian dia akan mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Yang termasuk gangguan jiwa itu umumnya yang factitious disorder ini, karena biasanya dalam jangka panjang, karena dia berpura-pura sakit untuk mendapatkan keuntungan psikologis dalam jangka lama. Kalau yang maling jering kan hanya untuk mendapatkan surat atau kompensasi dari eksternal, dari luar. Lah kalau factitious ini supaya keuntungan psikologis, supaya hidupnya nyaman. Jadi akan berlangsung kronis. Biasanya pasien factitious ini, disorder ini biasanya pada yang masa kecilnya mungkin ada trauma dan dia kurang perhatian dari orang tua. Bisa juga yang mengalami sakit kronis tapi di masa kecil. Sebenarnya di masa muda dan dewasanya itu dia udah nggak sakit lagi, tetapi dia merasa mendapatkan keuntungan karena kekanak-kanakannya kembali infantile, kembali ke masa kanak-kanaknya dulu. Jadi dia merasa nyaman dengan perhatian, kenyamanan dari orang lain tersebut. Atau juga orang yang punya gangguan kepribadian narsistik misalnya. Atau mungkin antisosial. Demikian dia kayak mungkin ratu drama tapi dalam artian sakit pada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang rela menyakitin dirinya sendiri. Misalnya nggak makan. Akhirnya menyebabkan perutnya sakit. Kemudian biasanya pasien ini biasanya sering ke dokter, terus kemudian sering minta pemeriksaan ini itu. Tetapi umumnya datang ke dokter itu umumnya sendirian, nggak bareng dengan orang lain, karena orang lain ketika di cross check oleh dokter nanti tidak menemukan hal yang sinkron. Jadi biasanya pasien tersebut sering berpindah dari dokter satu dokter yang lain supaya ada seseorang yang memberikan perhatian. Nah, dua gangguan ini sebenarnya perlu diketahui oleh rekan-rekan nakes mungkin ya. Karena kadang-kadang kalau yang terkait, yang maling jering ini, yang terkait dengan konsekuensi hukum kadang-kadang repot. Kalau kita kasih surat izin, ternyata kita nggak sakit. Itu padahal ternyata seorang koruptor lah, kita bisa kena itu. Tapi kalau yang factitious ini, nah ini sarannya ya sebaiknya ke psikolog.